Sama. Ya, jadi kalian bisa kalau R-nya sama, kalian bisa rubah dalam R. Ya. Jadi lebih ringkas daripada kalian harus selesaikan dengan masukkan angka, biasanya angkanya ada besar, kadang pecahan, ya. Bisa kalau itu masih sama dalam R. Ya. Soal yang kedua dan ketiga, saya pikir kalian sudah bisa. Gampang lah. Bahas saja Pak. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya. Bahas saja Pak biar lebih ngerti Pak, lebih Nah, asik Pak. masalahnya saya nggak tahu soalnya. Saya udah lupa soalnya. Sini Pak, saya tuntun Sama mengerjakan Dela tuh Pak. soalnya Oh, ya. Del, kamu tunjukin kerjaanmu, Del. Ih, Di ya udah. foto terus langsung di-share. Coba, gantian. Ya, bentar Saya mau Pak. lihat. Edward boleh yang ketiga. Saya mau lihat. Silahkan di foto. Kemudian kalian bisa share screen. Berarti saya stop sharing ya. Oke, gantian saja. Gambar yang saya jelek Pak, saya pakainya SS Pak. Apa-apa. Foto aja. Yuk, udah Del? Udah di foto belum? Sabar Pak, bentar. Ya. Ini saya harus multitasking nih. Harus belajar dari kalian nih. Yang satu pegang HP, yang satu pegang laptop, headsetnya dengerin musik, sama ngobrol sama temen, sama dengerin Pak Eko. Bisa deh? Nah, nanti setelah ini baru kita akan gabung dengan tegangan, ya. Tegangan dan arus. Nah, nanti saya juga berikan ini juga. Ini kenapa Davin keluar nih? Nicholas Davin Vitoro. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Kelihatan banget, kelihatan aja. Kelihatan. Terus harus dipresentasiin Pak. Ya, coba kamu jelasin yang B. Jadi kan itu gambarnya gitu, gini Hmm. nih. Nah, terus nyari RP1 dulu dari nambahin RP4 sama RP5, ketemu 6 ohm. Yang ini digabungkan. Terus jadinya tinggal segini sama kotaknya. Terus jadinya bisa seri sama R2 R6-nya. Kan gini kan. Ya kan Gimana deh? Pertama kan kamu kerjanya gimana dulu? R4 sama R5 dulu digabung nih. Oh, paralel. Ya, gitu ini diseriin R2, R4, R6. Ya, bukan R4 jadinya, rangkaian seri tadi. Rangkaian Iya, paralel 1. sama RP1 itu yang tadi ini RP1. Ketemu 30 Oh, ohm. ya. Terus digabung lagi sama R3 yang ini paralel kan. Ya. Jadi RP2 tambah R3 ketemu 8,57 ohm. Ya. Udah gitu diseriin sama R1 yang ini. Ya. Ini kan Ya, seri. Jadi RS2 ketemu 20,57 ohm. Oke, terima kasih Dila. Ya. Nah, sebenarnya kalau pecahan gini akan lebih mudah kalau tadi kalian gunakan pakai Super R ya. Kalau sama loh. Ya. Terima kasih Dila. Oke. Senyum aja nanggung. Ayo, Wat. Udah bisa belum sharing? Bentar Pak, mau dimasukin ke PPT. Oh ya, apakah ada yang beda rekan-rekan? Devina, gimana? Aman? Sama Pak. Ya. Nah, sebenarnya itu tadi kalian bisa rubah. Jadi EQ itu tidak harus atas bawah, ya. Dalam satu rangkaian panjang itu juga bisa. Ke foto aja langsung, membuka foto. Misah Pak soalnya sama pengerjaannya Pak. Oh. Bentar lagi juga saya akan berikan ini. Kita mau nyoba-nyoba ada aplikasi yang lumayan bagus. Nanti kita bisa lihat, kita bisa melakukan percobaan.
rangkaian listrik ini. Samuel gimana? Tidak bingung kan? Enggak, Pak. Ya. Davin gimana? Davin? Ya, Kamu masih suka topi gaya Victoria nggak? Gimana Edward? Bentar Pak, filenya hilang yang fotonya Pak. Ada tapi Pak, bentar Pak, lagi dicari Pak, bentar. Nah, kalau kemarin kan saya rubah jadinya. Jadi tidak atas bawah, tapi EQ-nya jadi kanan kiri. Prinsipnya sama sebenarnya, ya. Jadi mau dirubah seperti apa, asal kalian lihat mana yang jadi titik cabang. Ya, kalau dia melewati titik cabang, berarti dia rangkaian paralel. Ya. Kalau tidak melewati titik cabang, dia rangkaian seri. Pak, cabang T berarti yang kalau ada persimpangan 3 atau lebih berarti ya Pak? Ya, makanya jangan suka cabang ya, Del. Iya, benar. Nah, nanti kita itu akan berpengaruh di ini. Kita akan belajar hukum Kirchhoff nanti, ya. Karena tidak bisa diselesaikan dengan cara rangkaian seri biasa seperti ini, ya. Jadi ada rangkaian yang kalau kita selesaikan dengan apa namanya, dengan rangkaian seri atau paralel, ini akan kesulitan, ya. Karena nanti di dalam situ ada rangkaian tegangannya juga, ada rangkaian hambatannya, jadi tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa atau dengan menggunakan rangkaian seri dan paralel. Silahkan. Ini Pak, Boleh gambarannya dijelaskan. Pak. Ya. Ya, tapi saya pengerjaannya beda halaman Pak, nggak digambar itunya Pak. Boleh, kamu coba jelaskan aja. Nah, jadi yang pertama itu saya nyari ininya, rangkaian serinya. Dari yang sebelumnya, yang R6 dan R7 saya gabungkan. Bentar Pak, saya tunjukkan lagi gambarnya. Ya. Oke, ya. Nah, terus yang rangkaian seri 1 ini, nah, terus saya nyari rangkaian seri yang kedua dengan menambahkan rangkaian paralel 1 tadi dengan yang R2 tadi. Nah, terus buat menyederhanakan itu tadi saya nambahin ini lagi nih. Mencari rangkaian seri yang ketiga dulu dengan menambahkan R3 dan R4, jadi 24 ohm. Nah, terus saya lanjutkan ke mencari rangkaian paralel kedua dengan menambahkan rangkaian seri 2 dan rangkaian seri 3. Yang hasilnya nantinya jadi segini nih, 10,909. Ya. Nah, yang terakhir tinggal dijumlahkan semuanya. Karena yang ini udah ketemu tadi dan yang tersisanya R1, bentar saya tunjukin lagi. Ya. Nah, ini R1-nya bisa dibilang ini seri rangkaiannya. Ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja ini. Jadi hasilnya segini, 22,909. Oke, terima kasih Edward. Oke, Benar ya? sama Pak. Yang lain gimana? Benar? Sama? Ya, kalau misalnya kalian menemukan angka yang lebih pecahan seperti ini kan tadi misalnya kalian bisa kerjakan kalau sama loh. Kalau sama kalian pakai masih dalam R, tapi kalau itu berbeda artinya apa namanya? Ada angkanya ya kalian harus kerjakan ya manual seperti ini. Oke, terima kasih Edward. Nah,
Setelah kalian sudah bisa untuk menyederhanakan rangkaian, ya, apakah sudah terlihat ini saya? Oke, sekarang kita akan gabung dengan kalau hambatan itu kita beri dengan apa namanya sumber tegangan, ya. Berarti ketika ada hambatan diberi sumber tegangan, pasti di situ akan timbul arus, ya. Nah, ini contoh nomor 10 nih, ya. Jika diketahui nilai R1 2 ohm, R2 1 ohm, dan R3 4 ohm, tentukan yang pertama adalah hambatan penggantinya, ya. Kemudian yang B, arus yang melalui tiap hambatan. Jadi arus yang melewati R1, R2, dan R3. Kemudian tegangan pada tiap hambatan. Oke, ya. Jadi ketika arus, ya, arus kan dari positif ya, dari positif ke negatif, alirannya berarti ke sini. Ini ada arah arus konvensional, sedangkan arah elektron kan kebalikannya, ya. Jadi dia pertama melewati R1 dulu, ya. Ketika melewati R1 dia tidak mengalami pembagian arus atau tidak melewati titik cabang. Jadi besarnya I ini sama dengan arus total. Bagaimana cara menghitung arus total? Berarti kita harus tahu dulu hambatan total tentunya, ya. Hambatan totalnya kita harus hitung dulu, ya. Oke, berarti gimana caranya? Tadi ya berarti kita paralelkan dulu, kemudian baru seri kan? Oke, coba kita hitung. Kita mau mencari hambatan totalnya, berarti 1/R2 ditambah kita tulis RP1, 1/R2 tambah 1/R3. R2-nya itu adalah 1 ohm, R3-nya 4 ohm, ya. 1/1 tambah 1/4, samakan penyebut ya. Jadi ini 4/4, 5/4, 5/4, maka RP1-nya dari maka RP1-nya sama dengan 4/5 ohm, ya. Berarti kemudian R total berarti kan sama dengan R1 tambah RP1. R1 itu adalah 2, ya. 2 ditambah dengan 4/5. Oke. Samakan penyebut, ini jadi 10 ya. 10/5 tambah 4/5. 14/5, ya. Itu adalah hambatan totalnya, 14/5, atau kalau saya kalikan 2 jadi 28/10 atau 2,8 ohm, ya. Nah, kita sudah tahu tuh R totalnya, maka karena I ini, I yang melewati R1 sama dengan I total, ya berarti kita bisa hitung I sama dengan V/R, ya. V-nya itu adalah 7 volt, 7/R, R-nya adalah saya gunakan aja 28/10 ya. 28/10 atau sama dengan 7 kali dibalik kan 10/28. Benar? Benar ya? Coret-coret 28 itu berarti 4 ya? Ya kan? 10 bagi 4 berarti 2,5 ampere, ya. Jadi besar arus yang mengalir itu adalah 2,5 ampere, ya. I totalnya. Nah, tadi ketika dia memasuki titik cabang, arus ini akan kebagi seperti aliran air, ya. Ketika dia melewati hambatan yang besar, misalnya lewat R3 ini 4 ohm, maka arusnya akan lebih kecil. Logikanya kan seperti itu. Kalau ada aliran air, dia melewati titik cabang, ya. Kemudian ketika hambatannya besar, maka alirannya akan lebih kecil daripada hambatan yang kecil, ya. Logikanya kan R2 itu cuma 1 ohm, harusnya I3 ini pasti I1 ini pasti lebih besar daripada I2, ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya, ya. Oke, saya mau gunakan sudut pandang lain, sudut pandang tegangan, ya. Tegangan total kita kemarin sudah belajar, ya kan. Kalau suatu rangkaian itu dirangkai seri, maka total tegangan ya itu sama dengan tegangan totalnya kan. Kalau saya gambarkan seperti ini, rekan-rekan. Saya hapus dulu. Ya. Kalau saya rubah berarti ini artinya ini kalau saya ini sebut tegangan di R1 adalah V1 dan tegangan di sini di R2 dan R3 karena ini paralel kan tegangannya sama nih, Nak. Tegangan R2 dan R3 itu sama. Ini adalah V2. Maka tegangan total, V total itu kan berarti sama dengan V
V1 tambah V2. Benar? Kalau tegangan kan dia penjumlahannya, ya. Kalau seri itu penjumlahannya. Ya, kita anggap bahwa ini kan jadi satu rangkaian berarti menjadi tegangan tersendiri. Jadi V total sama dengan V1 tambah V2, ya. V total kan 7 volt nih, sama dengan 7 volt, ya. V1 kita bisa hitung V1 tuh. V1 kan berarti berapa? V1 sama dengan V apa? I kali R, ya, I kali R. Yang melewati R1 itu kan I total, ya. Yang melewati R1 itu I total, sedangkan R-nya adalah R1, ya. Tinggal kita masukkan, berarti V1 sama dengan I total. I totalnya tadi adalah 2,5 ampere atau 5/2 ya, atau 10/4 dikali dengan R1. R1-nya adalah 2. Coret-coret berarti ketemu adalah 5 volt. Nah, kita langsung tahu tuh V2-nya berapa, ya. Kalau di sini V1-nya 5 volt, maka dengan sendirinya V2-nya berapa? 2 volt. Karena V1 tambah V2 harus sama dengan 7 volt. Nah, sekarang kita bisa nyari nih I1 dan I2-nya. Bagaimana cara mencari I1? Berarti yang melewati arus yang melewati I1 kan dipengaruhi oleh tegangan V2 dan R2, di mana tegangan di R2 dan R3 itu sama. Ya, maka rumusnya gimana I1? Itu adalah V per R, berarti V-nya adalah V2. Ya, R-nya adalah R2. Ya, ini ya. Berarti kita tinggal masukkan V2-nya adalah 2 volt dibagi dengan R2. R2-nya 1. Berarti 2 ampere. Itu adalah I1. Ya. Sedangkan I2 berarti sama dengan V2, tegangannya kan sama di sini, dibagi dengan R3. V2-nya itu adalah 2, ya, 2 volt. R3-nya 4. Ya. 2 bagi 4, setengah ya, 0,5 ampere. Perhatikan di sini, ya, bahwa I total ketika arus melewati di sini, melewati hambatan pertama itu besarnya 2,5 ampere. Ketika dia melewati titik cabang, ini titik cabangnya, ya, dia terbagi arusnya. Melewati R2, kita sebut dengan I1, besarnya adalah 2 ampere, ya. Dan melewati R3, ya, besarnya adalah I2, besarnya adalah setengah ampere. Ini kan kalau I1 dan I2, kalau ditotalkan sama, jumlahnya adalah 2,5 ampere. Ya, terbukti juga yang melewati arus yang melewati hambatan yang besar, arusnya akan kecil, jadi berbanding terbalik. Ya. Nih, I2 ini arusnya hanya setengah ampere. Yang I1 besarnya 2 ampere. Oke, rekan-rekan, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Pak ada, Pak? Iya, Pak. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sudah disalin? Apakah sudah disalin? Di screenshot saya mah, Pak. Iya, udah di screenshot, Pak. Udah, nanti disalin lagi ya. Nah, apakah ada pertanyaan kalau untuk ini? Jadi tadi prinsipnya, ya. Tegangan total itu berarti kalau ketika dia melewati tiap hambatan, berarti dia penjumlahannya, ya. Nih, tegangan total berarti V1 tambah V2, di mana V2 ini dia melewati titik cabang, ya. Titik cabang ini arusnya beda, tapi tegangannya sama karena dia paralel. Lihat kemarin catatan untuk rangkaian paralel, ya. Tegangannya sama, arusnya terbagi. Tapi kalau seri, yuk. V1 sama V2 itu berarti sama. Bukan sama. V1 sama V2 ini adalah ini totalnya. Nih. V1 tuh V1 dan V2 itu adalah V total. Jadi kalau ini saya ini tambahkan berarti hasilnya adalah V total tuh yang ini. Ini adalah V total. 7 volt. Oh, berarti nggak sama.
Ya kecuali gini Del, ketika ini ada tegangan, kemudian di sini ada ada hambatan, maka besarnya tegangan di sini ya pasti akan sama tegangan di resistor ini, ya. V1 misalnya di sini adalah V totalnya, berarti tegangan sumber sama dengan tegangan di sini. Ya. Begitu. Oke, Pak. Ya. Makasih. Yuk. Nah, oke, sekarang coba dikerjakan nih. Dua hambatan atau resistor 100 ohm dan 400 ohm. Yang pertama dipasang seri dan yang B dipasang paralel. Dihubungkan dengan baterai 24 volt, ya. Pertanyaannya, berapakah besar hambatan pengganti dan berapakah besar arus yang melewati setiap hambatan? Yuk, coba. Saya beri waktu. Yuk, coba. Dua hambatan, resistor 100 ohm dan 400 ohm. Yang pertama, dipasang seri, ya. Ketika seri berarti arusnya sama. Arus yang mengalir untuk dua hambatan ini sama. Artinya apa yang beda? Tegangannya. Nah, coba cari tegangannya. Tegangan V1 dan V2-nya, ya. Sedangkan yang B itu arusnya dihubungkan dengan paralel, maka arusnya terbagi. Nah, coba hitung I1 dan I2-nya. Yo. Kalau yang A itu cari V1 dan V2-nya, ya. Ini kalau saya gambarkan berarti ini adalah V1, ini adalah V2, ya. Kalau ini berarti arusnya, ya. Arus yang melewati di sini. Arus yang melewati ini, saya gambarkan di sini. I1 dan I2. Yuk, coba. Ya, kalau yang A berarti rangkaian totalnya itu kan sama dengan 100 tambah 400 ya. Langsung saja kan. 500 ohm. Maka jika V-nya itu adalah 24 volt, ya, maka I total itu kan sama dengan V per R. 24 per R-nya 500 ya. Saya kalikan 2 berarti menjadi 48 per 1000. Benar ya? 0,048 ampere. Ya. Nah, tujuan saya kan nyari I1 dan I2. V1 dan V2. Karena arus yang mengalir itu sama, maka kita bisa mencari V1, ya, tegangan hambatan 1 berarti kan apa? V sama dengan I dikali R. Ya, R-nya beda-beda, tapi I-nya sama. Ya, R-nya kan berarti ada R1. Ya, tinggal kita masukkan. I-nya adalah 48 per 1000 dikali dengan R1. Satunya 100. Coret, berarti menjadi 48 bagi 10 berarti menjadi, benar kan? 4,8 ya tegangannya. 4,8 volt. Ya. Sebenarnya kita bisa mencari berapa besar V2 dengan mengurangi saja 24 kurangi 4,8 ya. Atau kita boleh dengan cara ini kita masukkan saja, kita memastikan I1 kali R2 berarti 48 per 1000 dikali dengan 400. Coret 48 kali 4 dibagi 10. 19,2 ya. Benar ya? Jadi sebenarnya sisanya aja lah intinya, ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menghitung V1, tinggal dikurangi aja dengan 24, hasilnya juga 19,2. Nah, kalau yang ini sama, 1/R paralel ya, rangkaian totalnya. Berarti 1/100 ditambah 1/400. Samakan penyebut, jadi 400. Ini jadi 4 ya, tambah 1. 5/400, maka RP1-nya atau rangkaian totalnya ya
400 per 5. Berapa? Guys? 80, Pak. Ohm ya. Oke, berarti kita bisa nyari I totalnya. Ya, berarti V-nya 24 volt. I-nya, I total berarti sama dengan V per R, di mana V-nya 24, R totalnya adalah 80. Ya kan? Saya coret-coret dulu nih. Saya bagi dengan 4 ya, dibagi 4 ya. Atau bagi 8, sorry. 24 bagi 8, 30 ya. Ini 3 per 10 ya, atau 0,3 ampere. Nah, sekarang baru bagaimana mencari I1? I1 berarti kalau I kan I itu adalah V per R, V per R. Di mana tegangannya sama, ya kan? Ini V-nya sama dengan V total. 24 ya. 24 per R. R-nya tadi yang melewati I1 100 ya. Berarti menjadi 0,24 ampere ya. Logikanya pasti I2-nya itu sama dengan 0,3 dikurangi 0,24 ya kan, atau kita buktikan coba. P per R1 di ini R2 24 per 400. Coret 24 bagi 4 6 ya. Benar kan? 6 per 100 0,06 ampere. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau total dari I1 tambah I2 itu adalah I totalnya adalah ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Halo? Jelas. Oke. Kalau jelas, nah sekarang saya akan coba ini. Bagaimana kalau kita gunakan Pak, ayo. yang A teh nyari I-nya juga kan? Yang A, Nyari I juga kan? ya I-nya sama. I-nya kan dia tidak melewati ini ya, Del. Tidak melewati apa namanya? Titik cabang, jadi arusnya sama. Besar arusnya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Kalau dia rangkaian seri. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang saya akan coba tadi 2 soal tadi kita kerjakan dengan ini. Saya stop sharing dulu. Mana sih? Ya, saya izinkan saya untuk lihat ini. Saya presentasikan ini. Nah, ini saya beri linknya kalau mau di sebentar. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke. Saya coba berikan linknya di chat ya. Di chat. Bentar. Chat itu berarti, oh ya di sini saya bagikan di Meet. Nah, PR-nya nanti saya akan langsung saja. Nah, silakan lihat di chat, saya sudah kirimkan. Apakah sudah bisa dibuka rekan-rekan? Kalau yang pakai HP ya di copy dulu lah, nanti di. Sudah bisa dilihat rekan-rekan? Halo? Halo? Cek. Sudah, Bro. Ya. Ngomong dong, jadi saya perlu balikan. Oke, sekarang bagaimana kita mau membuat rangkaian ya. Kita rangkaian yang pertama tadi kan ada, di situ ada baterai 7 volt, ya kan. Kemudian saya hubungkan dengan wire atau kabel daya. Oke, terus kalau ada yang mau silakan sambil nyoba-nyoba, tapi itu perhatikan dulu ya biar fokus. Jadi baru
saya hubungkan dengan hambatan. Ini yang namanya resistor, ya. Kemudian saya hubungkan tadi paralel, ya. Hubungan dengan paralel, kemudian ada hambatan kedua ini, kemudian saya hubungkan ke tegangan, ya. Saya kasih switch lah biar nggak langsung nyala. Ini saya hubungkan ke sini. Ini saya Pak, ini bisa dipakai nyontek atau Pak? Enggak lah, ada aja lah idenya. Nggak apa-apa, silakan kalau kalian mau pakai. Saya buatnya aja udah ribet nggak ya? Daripada mikir. Tapi nggak apa-apa buat ngecek jawaban. Saya tidak untuk apa istilahnya tidak mentabukan. Wah ini buat nyontek. Ya silahkan aja gitu loh. Silahkan buat malah justru buat belajar kalau kalian ada rangkaian seperti ini benar atau tidak. Nah itu yang penting. Oke. Nah ini kan elektron belum jalan nih. Ya, ini kalau saya lihat ini kenyataannya seperti ini. Ada baterai, ada hambatan ya. Kemudian saya bisa rubah ini kalau dalam ini biar nggak ganggu. Nih. Ini kalau gambar diagram seperti ini. Nih kalau biasanya kita gambarkan seperti ini untuk mempermudah ya. Kalau kenyataan berarti kita gambarnya seperti ini. Ya, ada kabel, ada resistor. Tapi kalau secara gambaran diagram kan seperti ini, ya. Oke. Elektron itu sudah ada, ya. Elektron itu sudah ada, tapi karena rangkaian ini belum terhubung, ya, maka elektronnya ya diam. Tegangan sudah ada, beda potensial sudah ada, kemudian hambatan sudah ada, ya. Ketika ini saya jalankan, baru terjadi aliran elektron, nih, ya. Elektron bergerak atau ada arus, ya. Nah, sebenarnya yang disebut dengan arus konvensional itu yang seperti apa? Arus konvensional itu yang ini, ya. Jadi arus dia itu berkebalikan, arahnya berkebalikan. Oke. Nah, bagaimana kita mau menghitung tadi tujuan kita kan mau menghitung berapa besarnya pertama misalnya ini tegangannya tadi ya. Kan tadi 7 volt ya. Nah, tegangannya 7 volt. Kemudian ini tadi 2 ohm ya. Hambatannya 2 ohm. 2 ohm. Ya. Kemudian yang di sini 1 ohm. 1 ohm. Kemudian di sini 4 ohm. Nah, nih di sini kalian lihat kan besarnya arus saat di sini cepat, kemudian saat dia melewati titik cabang, ketika dia saya tunjukkan labelnya atau value. Nah, kelihatan kan? Nih, ya ini saya delete aja lah. Nah, nih seperti ini tadi, ya. Ini bisa saya balik nih, baterainya saya putar. Nah, kan sesuai dengan soal. Jadi arus yang masuk melalui, berapakah besar arus yang masuk melalui hambatan 2 ohm? Ya, ya kita lihat, kita harus ukur dengan namanya ampere meter. Ya. Ini disebut dengan ampere meter. Yang ini disebut dengan voltmeter. Ya, gede banget ya. Ini disebut dengan voltmeter. Ya, oke. Oh ya, saya kenalkan juga yang namanya multimeter. Multimeter. Ada yang pernah nonton ini? Rekan-rekan? Gambarnya seperti ini. Halo? Nggak pernah, Pak. Hah? Belum pernah? Pernah, Pak. Nah, ini disebut dengan multimeter atau juga avometer. Ya. Avometer juga sama. Avometer. Ada yang digital, ada yang analog. Digital tuh yang seperti ini. Ya, kamu harus bisa nih baca jarumnya ini. Ya, ini yang ini yang analog, yang digital tuh seperti ini. Tinggal baca. Ya. Avometer itu sama dengan multimeter, di mana di situ bisa mengukur. Yang pertama adalah ada ohmmeter untuk mengukur hambatan, ada voltmeter
untuk mengukur tegangan, dan ada juga ampermeter untuk mengukur arus. Jadi singkatan dari avometer itu yang pertama A itu ampere, V itu volt, dan O itu ohm, ya. Atau disebut dengan multimeter atau multitester, ya di sini, ya. Itu. Nah, sekarang tadi kita sudah sampai mana sih? Ya. Nah, bagaimana cara mengukur arus? Ya, kita gunakan yang disebut dengan ampermeter. Ampermeter itu cara kerjanya, dia harus masuk ke rangkaian, ya. Jadi tidak bisa, artinya berarti rangkaian ini harus ada yang kita putus, ya. Kita putus, kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Set, baca tuh. 2,5 ampere, ya kan? Nah, berarti ini kan kebagi tuh di sini. Ya, kita putus dulu sebentar. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kebaca ya, arus yang melewati di sini adalah 2 ampere, ya. Ini kita beri juga untuk mengukur arusnya, ya. Nah, 0,5 ampere. Tuh. Bagaimana untuk mengukur tegangannya? Ya, tegangannya kita gunakan tadi voltmeter, ya. Nah, cara mengukur voltmeter dia harus dihubungkan paralel. Jadi misalnya saya mau menghitung berapa tegangan pada hambatan 2 ohm, berarti saya hubungkan seperti ini. Nah, tegangannya adalah 5 volt, ya. Pak, itu minus, Pak. Minus 5 volt. Minus, karena di sini tadi sebenarnya, ya. Ini kan saya balik nih. Besarnya sama. Ingat, minus itu hanya arah. Ya kan? Nih. Arah arusnya kemana? Ya. Tuh. 5 volt. Nah, tegangan yang di R1 berapa? 2 volt. Ya. Tegangan yang di R2, R3 ya tadi ya, R3 2 volt. Terbukti ya. Tegangan di kabel, ya, di kabelnya kok 0, ya itu sama aja kamu hubungkan seperti ini sih. 0 itu kan artinya dia tidak ada beda tegangannya seperti ini. Ya, bisa terbaca ya. Ya, sama aja artinya dalam satu titik. Tegangan kan ada beda tegangan, ya. Kalau tegangan antar ini kan harus ada beda tegangan. Seperti ini contohnya. Volt, ya. Oke. Kalian bisa sambil coba-coba juga, ya. Nah, ternyata saya kembalikan dulu. Oke. Di baterai itu juga punya hambatan, ya. Kawat itu juga punya hambatan nih. Oke, saya bisa memperbesar hambatan kawat misalnya. Kawat di sini saya mau besarin tegangannya, hambatannya. Nih, lihat. Harusnya jadi lambat nih, karena tegangan di sini besar. Hambatan kawat di sini saya perbesar nih. Nih. Ya. Biasanya kalau dalam soal atau dalam perhitungan itu diabaikan karena sangat kecil, ya. Kemudian baterai itu juga punya hambatan dalam namanya, nih, ya. Ini bisa saya besarkan juga, misalnya, nih. Artinya ini baterai ini punya tegangan efektif atau tegangannya 7 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, ya. Ini nanti kita akan pelajari, dia akan menyebabkan adanya, anggap aja baterai ini dihubungkan dengan hambatan seri, diserikan dengan hambatan yang besarnya 1 ohm. Ya, maka di sini arusnya berkurang. Ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba di sini, ya. Oke, Pak. Pak, kemarin coba jelaskan yang disebut dengan apa itu namanya? Kemarin saya bilang hubungan pendek. Hubungan pendek itu kan terjadi ketika tidak melewati hambatan, ya. Jadi coba saya putuskan dulu. Artinya tidak melewati hambatan, ini saya langsung hubungan ke sini. Nih. Ya. Yang terjadi hubungan pendek atau di sini kebakaran. Tuh. Bisa dilihat rekan-rekan? Bisa, Pak. Tuh. Itu yang disebut dengan hubungan pendek itu seperti itu. Ya. Nah, ini belum saya hubungkan.
Nah, kalian bisa sambil nyoba-nyoba di sini ya. Di sini ada lampu, lampu itu juga hambatan. Ya, misalnya saya ganti ini, saya hapus, gabungkan dengan lampu tadi. Nah, oh, lampunya hambatannya sangat besar nih. Jadi arus yang mengalir sangat kecil, ya. Lampunya nggak nyala, Pak. Nggak nyala karena hambatannya besar banget nih. Kita bisa rubah lampunya yang kecil. Ini kan hambatannya besar nih, kita hapus dulu. Jangan pakai yang inilah, pakai yang kecil. Malah kebalik. Hapus dulu lah. Hapus dulu. Kita rubah. Nah. Oh. Nih. Gimana kalau hambatan lampunya gede? Karena suhunya naik nih. Dia mulai redup. Tuh, lampunya mulai redup. Tuh. Karena anggap aja suhunya naik, kan kemarin kita sudah belajar tuh. Ya, ketika suhunya naik, hambatannya semakin besar. Ini nggak ada hambatan lampunya. Ya. Tuh. Ini nyala. Nggak ada hambatan berarti nggak ada kawatnya, itu anggap aja kawatnya itu tidak menyala kan di sini, ya. Jadi hanya kawat aja buat lewat tanpa hambatan, ya. Nah, hambatan itu kan berubah menjadi ini energi cahaya, ya. Gitu. Pak, Hei, kalau kebakaran berarti apa, Pak? maksudnya gimana? Kebakaran dalam hal apa? Kan ini si sirkuit ini Sirkuitnya bisa terbakar. kebakar gitu kan, Pak? Kan kemarin Nah, kita sudah belajar yang disebut dengan hubungan pendek ya kemarin ya. Hubungan pendek kan terjadi ketika arus itu atau tegangan itu tidak melewati hambatan. Jadi langsung seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi ini disebut dengan terjadinya hubungan pendek. Apa akibatnya kemarin ketika arusnya sangat besar, itu bisa timbul tadi melelehkan karena suhunya jadi sangat tinggi, ya. Jadi melelehkan misalnya kabel kan terbuat dari isolator ya, dari kawat ya, dari karet atau dari plastik, dia akan meleleh, terbakar, nah seperti ini. Atau rangkaiannya bisa meledak, ya. Kalau yang kalian sudah suka belajar elektronika, misalnya kita hubungkan dengan kapasitor, biasanya kalau yang bisa meledak itu kapasitor, itu ketika ada arus yang sangat besar, kapasitornya tadi akan meledak. Nah, salah satu cara untuk menghindari terjadinya seperti ini kebakaran, maka diperlukan alat. Di sini ada di sini, Nak. Bentar, kita gabung dulu. Yang disebut dengan ini fuse. Mana sih? Nah, ini. Ada yang tahu ya ini namanya apa? Rekan-rekan? Saya nggak tahu Pak apa itu, Pak. Ini disebut dengan fuse atau sekering listrik. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya dia ketika ada arus yang sangat besar, ya, dia akan putus. Ya, ini artinya apa? Ini sekring ini punya hambatannya 15 miliohm, kecil ya. Kemudian dia punya batasnya itu 4 ampere. Apa yang terjadi ketika arus yang lewat itu lebih dari 4 ampere, maka rangkaian itu akan putus. Ya, jadi sehingga tidak menimbulkan tadi kebakaran tadi, ya. Ini misalnya Pak Eko hubungkan ya. Ini kan berarti kita hitung berapa arus yang lewat 2,5 tadi ya. Sorry. Kalau ini berarti berkurang ya. Ini saya rubah dulu misalnya. Ini saya perkecil ya. Ketika arus yang lewat misalnya dia maksimalnya cuma setengah ampere, jadi lebih dari setengah ampere rangkaian itu akan putus, ya. Kita coba, nah ini langsung putus nih, karena arus yang mengalir lebih besar dari 2,5 ampere. Kita coba, ini berapa sih arus yang mengalir? Oke, ini kita copot dulu. Kalian bisa sambil nyoba-nyoba sebenarnya.
Kita lihat berapa besar arus yang mengalir. Wow, 8,75 ampere ya. Besar ya. Sedangkan di sini batasnya cuman 0,5 ampere. Ini putus ini langsung nih, ya. Hambatannya jadi sangat besar. Ya iyalah, kalau artinya putus tuh kan tidak melewati apapun, hambatannya sangat besar nih, ya. Kita sambung dulu. Ya. Kita besarin nih. Arus yang mengalir 8,75, maka sakeringnya kita tambah tuh. Ya, kita besarkan misalnya jadi 10 atau 9 ya. 9 ampere. Ya, logikanya nggak akan putus. Ya. Kita hubungkan sekeringnya ke sini dan ke sini. Nah, ya. Ini tidak putus nih. Jadi ini untuk pengaman saja ya. Jadi sekring itu untuk mengamankan rangkaian biar tidak terjadi tadi arus yang lewat itu sangat besar sehingga bisa menyebabkan kebakaran tadi ya. Kalau kalian di rumah, pengalaman di rumah, mungkin misalnya ada peristiwa ngejepret ya. Jadi di listrik itu mungkin kalian pakai, misalnya tiba-tiba kalian tancapkan, misalnya ada terjadi konsleting atau hubungan pendek, tiba-tiba listriknya ngejepret ya. Berarti artinya apa? Sekringnya itu menutup rangkaian tadi ya. Tapi kalau untuk rangkaian listrik atau PLN itu sekringnya bukan, artinya bisa dinyalakan kembali.